Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, kisah dan kasus hari ini berdasarkan request dari salah satu subscriber yang pengen gua menceritakan ada seorang anak yang berkorban demi kehormatan ibunya. Sebelum memulai pada kasusnya, di sini gua pengen sedikit memberikan informasi untuk kalian. Jika kalian ingin berinvestasi atau mencari rumah huni, ada perumahan rekomendasi untuk kalian di sekitaran selatan kota Jakarta. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan fasilitas umum lainnya, seperti rumah sakit, mall, dan transportasi lainnya. Dan kerennya, area ini berada di area golf. Sangat nyaman dan asri banget deh pokoknya. Untuk informasi lebih lanjut, bakal gue cantumin infonya di deskripsi ya guys. Dina Nanda Prastiwi merupakan seorang wanita cantik berusia 28 tahun yang dikenal sebagai sosok yang baik, supel, dan ramah kepada siapapun. Pada tahun 2010, Dina menikah dengan seorang pria bernama Fadli Fajar berusia 30 tahun. Mereka pun tinggal di Desa Tiga Panah, Kabupaten Karo, Medan, Sumatera Utara. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Rangga Aksal Mustaqim 9 tahun dan Muhammad Rizky 5 tahun. Rangga merupakan anak pertama yang cukup berprestasi dan dikenal sebagai anak yang sopan. Hal itu dikarenakan ibunya selalu mendidiknya untuk bisa menghargai orang lain sejak usianya 4 tahun. Selain itu, dia pun rajin mengaji bersama dengan teman-teman sebayanya di masjid. Rangga pun sangat patuh kepada kedua orang tuanya dan sangat menyayangi adik laki-lakinya. Setiap disuruh, dia tidak pernah membantah dan selalu menurut perintah yang diberikan. Namun, di tengah perjalanan, hubungan rumah tangga antara Dina dan Fadli sering diwarnai perdebatan setiap harinya. Dikarenakan Fadli yang bekerja sebagai petani di ladang persawahan belum bisa mencukupi kebutuhan hidup dari keluarganya. Upah yang dia terima hanya cukup untuk kebutuhannya sendiri, tanpa memikirkan kebutuhan dari anaknya. Selain itu, yang membuat hubungan mereka berantakan dikarenakan kebiasaan Fadli yang tidak baik. Karena sudah tidak sanggup dengan perilaku suaminya dan kebutuhan ekonomi, rumah tangga mereka pun semakin hari justru semakin runyam. Akhirnya, Dina pun mengajukan perceraian kepada suaminya dan mereka bercerai pada tahun 2018. Meskipun kesalahan yang diperbuat oleh Fadli, namun dia pun masih berusaha untuk meminta maaf dan ingin memulai kembali hubungannya. Dia pun masih menyimpan rasa kepada Dina dan sering mengunggah perasaan sedihnya melalui akun sosial media. Sejak dari perceraian itu, Rangga dan Rizky pun tinggal bersama dengan Fadli, ayahnya. Sementara Dina kembali ke kampung halamannya yang berada di Aceh. Perlahan-lahan kehidupan Fadli pun mulai membaik. Akhirnya dia pun mendapatkan pekerjaan sebagai seorang konselor di sebuah rehabilitasi. Lalu kedua anaknya pun dirawat oleh kakek dan neneknya. Karena sudah mendapati penghasilan yang cukup, Rangga pun disekolahkan di dekat rumah neneknya. Hari demi hari telah dilewati. Kemesraan antara Fadli dan kedua putranya terus diunggah melalui akun sosial medianya. Meskipun tanpa kehadiran sosok ibu di tengah kehidupannya, namun tidak menyusuti rasa kebahagiaan mereka. Pada tanggal 19 September 2020, Fadli baru saja merayakan hari ulang tahun Rangga yang ke-9 tahun. Namun setelah 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2020, Dina datang ke Medan untuk menjemput anak-anaknya untuk ikut bersamanya di Aceh. Saat itu, Fadli sedang tidak ada di rumah. Dia pun sempat merasa berat ketika harus berpisah dengan kedua putranya.
Namun karena Rangga dan adiknya terus merengek dan menangis pengen ikut bersama dengan ibunya, akhirnya Fadli pun mengalah dan terpaksa mengizinkannya. Ternyata saat di Aceh, Dina sudah memiliki suami yang bernama Ayub dan kini sedang mengandung 3 bulan anak pertamanya dari Ayub. Ayub sendiri bekerja mencari ikan di sebuah tambak pada malam harinya. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di tengah kebun sawit di desa Alugandeng, Birembanyun, Provinsi Aceh Timur. Mereka tinggal di sana sejak 2 bulan yang lalu. Namun rumah itu sangat jauh dari pemukiman warga. Dan kini Rangga pun bersekolah di SDN Alugandeng Gampong kelas 2 SD. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pada jam 9 malam. Seperti biasa, Ayu pergi ke sungai untuk mencari ikan. Sementara Dina hanya bertiga di rumah bersama dengan kedua anaknya sampai suaminya kembali pulang. Meskipun setiap malam ditinggal oleh suaminya bekerja, Dina tidak merasa takut karena dia sudah terbiasa. Lalu sekitar pada jam 2 malamnya, saat Dina bersama dengan anaknya sedang tertidur pulas, ada seseorang menyelinap masuk ke dalam rumah. Orang tersebut masuk menggunakan pintu depan dengan cara mencongkel pintu, lalu menuju ke arah Dina yang sedang tertidur. Ketika Dina terbangun, dia pun sangat terkejut melihat ada orang tak dikenal sedang memegang bagian tubuhnya. Dina yang merasa ketakutan saat melihat orang tersebut memegang sajam di tangannya. Suara gaduh yang ditimbulkan membuat Rangga pun terbangun. Dina langsung menyuruhnya untuk menyelamatkan diri dan pergi dari rumah. Rangga yang melihat pelaku menyakiti ibunya, seketika itu pun dia berteriak agar pelaku menghentikan perbuatannya. Namun teriakan tersebut malah membuat pelaku menjadi gelap mata. Pelaku pun melayangkan sajam beberapa kali ke arah Rangga. Meskipun Dina berusaha menolong, namun pelaku malah mendorong tubuhnya hingga terjatuh. Rangga yang sudah tidak berdaya, pelaku pun segera menarik Dina keluar dari rumah sejauh 50 meter. Dan di luar rumah itulah pelaku mencoba melanjutkan untuk mengehem-ehem Dina. Namun Dina pun terus melawan yang akhirnya membuatnya tidak sadar diri. Selang beberapa saat, Dina pun tersadar. Ternyata dia sudah berada di area perkebunan kelapa sawit yang berjarak 10 meter dari lokasi sebelumnya. Tampaknya pelaku belum puas untuk mengehem Dina. Lalu pelaku pun mengehem Dina untuk kedua kalinya. Setelah itu, pelaku pun pergi meninggalkan Dina dan menuju ke rumahnya sambil membawa karung goni. Pelaku pun memasukkan tubuh Rangga ke dalam karung lalu meletakkannya sekitar 3 meter dari ibunya. Dia pun menggali tanah dan berencana mengubur Rangga di sana. Namun karena tanah yang dia gali terlalu dangkal, akhirnya pelaku pun mengarah ke sungai yang berada dekat dengan tempat kejadian, lalu membuang tubuh Rangga di aliran sungai tersebut. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Dina untuk melarikan diri. Dia pun berlari menuju rumah kakak iparnya sejauh 100 meter dari rumahnya. Setelah Dina sampai di sana, dia pun menceritakan kejadian ini kepada kakak iparnya. Lalu mereka pun memberitahu warga lainnya dan segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, ketika polisi tiba di TKP, mereka dibantu oleh warga mencari keberadaan pelaku dan mengepung kampung agar tidak bisa melarikan diri. Sekitar pada jam 9 pagi, akhirnya polisi dan warga pun berhasil menemukan lokasi persembunyian dari pelaku dan berhasil menangkap pelaku. Namun saat berjalan proses penangkapan itu, pelaku berusaha untuk melawan polisi menggunakan sajam yang dia bawa. Sehingga polisi pun akhirnya memberikan 3 hadiah timah panas. Pelaku pun berhasil diamankan. Pada saat ditanya tentang keberadaan Rangga, pelaku hanya diam. Dan ketika dibawa ke Polsek Birembanyun untuk diperiksa, saat diinterogasi itulah baru pelaku mengatakan jika dia telah membuang tubuh Rangga di dalam sebuah sungai. Lalu polisi dan warga mencari dan menelusuri sungai tersebut untuk mencari tubuh Rangga. Sementara Dina langsung dibawa ke RSUD Langsa
untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan kandungannya. Hasil dari pemeriksaan kandungannya dinyatakan jika kandungannya dalam kondisi aman. Namun, Dina mengalami ketakutan dengan apa yang terjadi. Sekitar pada jam 4 sore, akhirnya polisi dan warga pun berhasil menemukan tubuh Rangga dalam kondisi telah meninggal dunia. Lalu korban pun langsung dibawa ke RSUD Langsa untuk diperiksa. Hasil dari pemeriksaan ditemukan jika Rangga telah mengalami tindakan kejahatan. Sementara di sisi lainnya, hasil pemeriksaan polisi menyatakan jika pelaku kejahatan ini bernama Samsul Bahri berusia 41 tahun. Ternyata Samsul ini merupakan seorang residivis kasus pembunuhan di tempat hiburan malam Pekanbaru, Provinsi Riau pada tahun 2015. Lalu dia pun mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Namun pada tahun 2020 dia mendapatkan asimilasi COVID-19 dari Kemenkumham. Samsul Bahri sendiri tinggal satu kampung dengan korban. Setelah dibebaskan sekitar 7 bulan yang lalu sebelum kejadian ini terjadi. Tidak ada yang aneh dari sikapnya. Bahkan dia masih berbaur dengan masyarakat sekitar dan Samsul pun sangat aktif dalam kegiatan sosial di kampungnya. Kesehariannya sendiri, dia mencari nafkah dengan memetik kelapa sawit di ladang milik orang tuanya yang berjarak 1 km dari rumahnya. Namun pada bulan Agustus di tahun 2020, Samsul melihat adanya bangunan rumah sederhana yang terletak di tengah perkebunan sawit. Dikarenakan sudah mengetahui kebiasaan Ayub meninggalkan istri dan anaknya di rumah, timbulan niat jahat pada dirinya, hingga kejahatan itu pun harus terjadi. Atas perbuatannya, pelaku Samsul Bahri ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338, pasal 340, pasal 285, pasal 351 KUHP, dan terakhir dia dikenakan pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Namun pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2020, pelaku mengalami sesak nafas di dalam sel tahanan Mapolres Langsa. Diketahui sebelum itu pelaku tidak mau makan, tidak mau minum setelah ditangkap. Dan ketika ingin dibawa ke RSUD Langsa sekitar pada jam 23.30, pelaku ditemukan sudah terbujur kaku di dalam sel tahanan. Hingga pada malam itu, petugas kepolisian langsung membawa pelaku Samsul Bahri ke RSUD Langsa. Namun pihak medis menyatakan jika pelaku telah meninggal dunia. Entah apa yang terjadi sebenarnya kepada pelaku. Yang jelas pelaku ini sudah menghadapi penghakiman akhirat yang abadi. Mari kita doakan Rangga mendapatkan surga di akhirat kelak nanti, dan ibunya Rangga semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?